Muhammad Said Husni. Sebelum ini dikenal sebagai Amin Said Husni, tapi untuk sementara ini Aminnya dihapus dulu. Baru belakangan orang sadar, ternyata Presiden Joko Widodo itu orang NU. Kemarin pada diteriakin PKI dan sebagainya. Muhammad Said Husni. Sebelum ini dikenal sebagai Amin Said Husni, tapi untuk sementara ini Aminnya dihapus dulu. Saya hormati Ketua Profesor Nahdlatul Ulama Ibu Alisa Wahid, dan mungkin ada jajaran PBNU yang lain yang hadir kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat Pak Juhadi, jajaran pengurus PBNU yang hadir dan PCNU se-Jawa Barat yang hadir. Yang saya hormati juga jajaran pimpinan badan-badan otonom Nahdlatul Ulama yang hadir, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu PBNU, baik dari tingkat pusat maupun Jawa Barat, kader-kader NU yang saya cintai, alhamdulillah. Saat ini kita telah mulai untuk menjalankan paket ketiga dari keseluruhan agenda transformasi organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Saya sudah sampaikan sejak awal, bahkan sejak sebelum muktamar, ketika saya berkampanye bertemu dengan cabang-cabang, bahwa saya menawarkan agenda transformasi organisasi. Dan saya bertekad untuk memenuhi janji itu, ya, karena saya berasumsi bahwa terpilihnya saya menjadi ketua umum ini berarti bahwa cabang-cabang dan slogan DNU ini juga menerima proposal saya tentang transformasi organisasi itu. Maka saya sejak awal menyebut bahwa pencalonan saya ini adalah melamar kerja, dan pekerjaannya sudah saya identifikasi, yaitu transformasi organisasi itu, dan bahwa saya terpilih itu berarti lamaran kerja saya diterima, dan sekarang waktunya saya bekerja untuk menjalankan pekerjaan yang memang sudah didefinisikan sejak awal. Nah, transformasi organisasi ini memiliki 3 paket agenda besar. Yang pertama adalah agenda mengenai tata laksana organisasi. Ini yang pertama kali kita jalankan, begitu start. Sejak awal saya sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu mengenai hal-hal ini, gagasan-gagasan dan agenda-agenda ini kepada teman-teman yang mau saya ajak untuk bergabung di dalam kepengurusan di PBNU ini. Pak Muhammad Said dan Bu Alisa ini misalnya, sebelum saya ajak bergabung dalam PBNU sudah saya ajak bicara dulu, kita mau melakukan ini, setuju enggak? Kalau setuju ayo ikut, kalau enggak ya silakan nonton dari luar. Dan karena beliau-beliau setuju saya ajak masuk. Begitu juga dengan yang lain-lain.
Maka begitu start ini langsung kita mulai setelah pengukuhan. Yang pertama kali kita kerjakan adalah paket tentang tata laksana organisasi. Itu kita lakukan dengan membuat desain organisasi yang baru. Sehingga setelah dikukuhkan pada bulan Januari, bulan Mei 2022 kita langsung selenggarakan konferensi besar untuk menetapkan sejumlah peraturan perkumpulan. Ada 19 peraturan perkumpulan yang baru yang kita tetapkan sebagai desain organisasi untuk tata laksana penyelenggaraan organisasi kita ke depan. Dan ini masih terus berlangsung sampai sekarang. Dalam kombes terakhir beberapa tahun yang lalu, bulan lalu ya, kita sempurnakan dari perkum yang ada itu karena ada beberapa yang harus membutuhkan penyesuaian, masih ditambah dengan 11 plus 4, jadi 15 perkum baru lagi. Karena kita ingin supaya tata laksana organisasi ini betul-betul mengikuti satu model keorganisasian yang baru. Dan yang paket yang kedua adalah paket sistem kaderisasi. Bentar, sebelum itu, tata laksana ini nanti akan termasuk di dalamnya adalah pengelolaan berbagai macam lembaga yang ada di lingkungan NU. Madrasah-madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit ini semua masuk dalam paket tata laksana organisasi. Sampai kepada digitalisasi, mulai dari administrasi sampai dengan urusan organisasi yang lain. Dan alhamdulillah digitalisasi administrasi di tingkat PBNU walaupun dengan pergulatan yang agak luar biasa sambil ngamuk-ngamuk dan segala macam, akhirnya bisa kita mulai bulan ini. Jadi nanti sampean tidak melihat lagi kertas atau tanda tangan pakai oret-oretan, tapi sudah pakai digital. Sudah kita mulai dan ini nanti akan kita kembangkan terus sampai menjadi digitalisasi semua urusan yang berhubungan dengan NU semua dengan cara digital, soal tata laksana. Nah kemudian paket yang kedua adalah soal sistem kaderisasi. Alhamdulillah kita sudah jalan, ini juga simultan dengan paket tata laksana tadi, dan kita sudah jalan sekarang kita sudah berhasil jalankan pelatihan kader tingkat paling dasar PDPKP NU itu sudah sampai sekitar 300-an angkatan dengan lulusan sekitar 34.000 orang kader PDPKP NU. PMKNU ini sudah ada lulusan sekitar berapa Pak Said, ada sekitar 300 kalau tidak salah ya, 300 lulusan dari PMKNU. Dan sekarang ini pengembangan kurikulum untuk AKN NU ini sudah sampai tahap menengah. Mudah-mudahan sebentar lagi selesai sehingga kita bisa segera selenggarakan Akademi Kepemimpinan Nasional NU ini. Ya. Ini paket yang kedua. Nah sekarang paket yang ketiga. Paket yang ketiga ini adalah paket terkait dengan pola aktivisme atau pola kegiatan NU. Nah, ini adalah paket agenda yang memang sejak awal harus dikerjakan secara masif. Kenapa? Karena kita ingin membangun pola aktivisme, pola kegiatan yang berorientasi pada pelayanan basis. Jadi tidak bisa NU ini hanya berpikir untuk mendirikan lembaga ini, lembaga itu, lembaga ini, lembaga itu, bikin sekolah-sekolah baru, bikin toko, bikin rumah sakit, bikin perguruan tinggi, tidak bisa hanya begitu. Mendirikan pesantren-pesantren tidak cuma itu. Kita harus membawa orientasi aktivisme NU ini kepada pelayanan yang langsung buat atau bagi
basis NU yaitu warga. Dan bahkan ini nantinya harus diperluas karena kita ingin memperkenalkan apa yang kita sebut sebagai khidmah inklusif. Harus diperluas dengan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Jadi kita tidak pilih-pilih. Kalau kita mau melayani atau memberikan manfaat kepada orang, kita tidak usah nanya ini orang NU apa bukan. Pokoknya siapa saja boleh ikut menikmati manfaat dari khidmah Nahdlatul Ulama ini. Ini arah aktivisme ke depan yang harus kita jadikan pola. Nah sementara ini ya memang belum. Karena sementara ini kegiatan-kegiatan di basis kita ini yang terbatas pada kegiatan-kegiatan keagamaan tradisional saja. Apakah berupa pengajian-pengajian umum, majelis-majelis selawat, kelompok-kelompok yasinan dan tahlilan dan lain sebagainya. Nah kita ingin kembangkan menjadi khidmah yang lebih luas, lebih beragam sesuai dengan hajat hidup dari warga masyarakat di basis itu, di tingkat akar rumput itu. Nah, kenapa kita lakukan ini? Kenapa kita harus mengorientasikan kegiatan atau pola aktivisme NU ini pada pelayanan basis yang luas? Karena Bapak Ibu sekalian, ini ada fenomena yang luar biasa yang harus segera kita tangkap dan segera kita jadikan panduan, rujukan di dalam membangun Nahdlatul Ulama ini. Yaitu fenomena apa? Fenomena berkembangnya basis Nahdlatul Ulama ini dengan cepat sekali. Cepat sekali. Tahun 1955 itu adalah pertama kali NU bisa mengukur besaran basis warganya. Yaitu dalam pemilu tahun 55 ketika NU mendapatkan suara sekitar 18% pada waktu itu. Ya, itu berarti boleh dikata bahwa warga NU itu adalah 18% dari seluruh penduduk Indonesia. Kira-kira begitu. Itu tahun 55. Tetapi segera sesudah reformasi, itu mulai muncul data-data baru tentang warga NU ini. Saya pertama kali mendapatkan informasi ini dari LP3S yang melakukan exit poll pada pemilu tahun 2004. Yang hasilnya dari para pemilih itu, ya jadi exit poll itu kan orang habis nyoblos keluar lalu ditanya, sampean muslim apa enggak? Muslim. Sampean ikut NU, Muhammadiyah atau organisasi yang lain, yang jawab ikut NU itu 35%, itu hasil exit poll tahun 2004. Tapi kemudian ada survei dilakukan oleh LSI tahun 2005, hasilnya 27% dari seluruh penduduk Indonesia ini sudah mengaku sebagai orang NU. Mengaku sebagai orang NU. Dan ini eksplisit, ini bukan cuma nanya, yang ditanya bukan mau tahlilan apa enggak, mau selawatan apa enggak, tarawihnya berapa rakaat, yang ditanya bukan itu. Yang ditanya sampean ikut NU, apa Muhammadiyah, apa organisasi lain. Ini jawabnya eksplisit, saya ikut NU. Itu 27% sudah tahun 2005 hasil LSI ini. Kalau nanya soal yang lain-lain, kalau tahlilan Pak, ini lebih ajib. Hasil survei Alfara tahun 2016 saya kira, kalau tidak salah, 2016 atau 2017. Orang Indonesia ini yang mau tahlilan itu sudah 87%. Sudah mau tahlilan. Yang mau mauludan itu 92%. Nah maka ini konsisten dengan hasil survei yang lain. Yang mau muludan tapi tidak mau tahlilan itu memang cuma 5%, itu selisihnya itu tadi. Yang mau muludan tapi tidak mau
tahlilan. Pokoknya yang jelas yang mau tidak. Kalau itu semua dianggap NU ya segitu itu. Tapi yang ngaku eksplisit saya ikut NU itu 2005 itu 27%. Itu sejak itu saya sudah berpikir berarti NU ini memuai, mengembang. Bukan cuma secara jumlah, tapi persentase. 2005 27%. 2010 ketika pertama kali saya masuk PBNU sebagai katib, dibawa oleh Kiai Sahal Mahfud waktu itu ada Indobarometer minta audiensi dengan Surya PBNU untuk menyampaikan hasil survei mereka. Dan mereka memberitahu bahwa warga Indonesia yang mengaku NU tahun 2010 itu sudah 47%. Ini mengejutkan sekali. Bayangkan 2005, walaupun lembaganya lain ya, 2005 itu LSI 27%. 2010 Indobarometer hasilnya 47%. 5 tahun Pak. 5 tahun orang yang ngaku NU ini bisa nambah 20%, bayangkan. Ya kita sampai sekarang masih harus pelajari, ini kenapa mereka belakangan ikut NU ini atau ngaku NU belakangan. Ini orang model apa yang mendorong mereka untuk ikut NU itu apa, kita masih harus pelajari. Tapi sudah jadi fakta bahwa antara 2005 2010 warga NU itu nambah kira-kira 20%. 2018 Alfara bikin survei lagi dan hasilnya 50,5% penduduk muslim mengaku NU. 2018. 2022 Alfara survei lagi, hasilnya sudah 59,2% penduduk muslim mengaku NU. 4 tahun tambah 9%. Dari 50,5 menjadi 59,2% dari penduduk muslim tapi ya. Nah, si Burhanuddin itu apa lembaganya namanya? Indikator bilang dia sekitar tahun 2020-2021 surveinya itu 50,3 dari seluruh penduduk Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia ini bukan cuma yang muslim mengaku NU. 50%, 50,3%. 2023 LSI bikin survei lagi, hasilnya sudah 56,9% seluruh penduduk Indonesia ini mengaku NU. Ini fenomena yang luar biasa. Saya sebetulnya sudah menangkap dan berpikir tentang ini sejak awal, sejak 2010 itulah. Ini apa? Karena bisa berkembang begitu cepat NU. Nah, jadi Pak, sekarang ini ada NU ini ya, sejak awal berdirinya sampai sekarang terus berkembang, terus membesar dan muncul karakteristik warga yang pasti bertambah menjadi baru. Ya. NU tahun 30-an, 1930-an. NU tahun 1930-an. Itu adalah NU yang isinya itu masih kiai-kiai wali-wali semua. Potongan kayak Kiai Abun Bunyamin enggak laku zaman itu, enggak ada. Yang ada itu ya kelasnya Kiai Hasyim, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Sansuri dan lain-lain. Kiai Ridwan Abdullah enggak laku. Dan waktu itu kalau enggak kiai beneran enggak bisa jadi anggota. Saya daftar jadi anggota, enggak akan diterima waktu itu. Karena enggak masuk kategori ulama beneran. Apalagi saya, Kiai Abun belum tentu diterima waktu itu. Itu tahun 30-an. Tapi tahun 55 jadi 18% itu isinya sudah macam-macam. Isinya sudah macam-macam. Ada isinya sudah ada Mr. Sunario, NU. Ada Osmar Ismail yang seniman film, NU. Ada Jamaluddin Malik yang anaknya jadi rocker, ada yang jadi dangdut dan sebagainya itu.
ada Asrul Sani. Ada orang yang model baru, ada Mahbub Junaidi. Ada orang NU yang model baru masuk. Tapi ya potongannya kira-kira masih agak mirip benar. Waktu itu ya sudah, ya rata-rata sudah kayak Kiai Abun lah kira-kira waktu itu. Ini tahun 70-an, itu masa kayak gini-gini. Nyari orang NU yang enggak kayak Kiai Abun susah. 70-an, 80-an itu. Kalau sarjana ya paling-paling SAG gitu. SPDI itu yang ada itu. Kalau pegawai ya Kemenak gitu aja, waktu itu masih takut mau ngaku NU itu. Tahun 70-an, 80-an tuh takut. Ya. Nah tiba-tiba sekarang kita lihat ada orang NU macam-macam. Ada orang NU tiba-tiba ada ahli nuklir, bilang saya ini NU, ahli nuklir. Ada ahli stem cell yang sekarang masih ada ngajar di Lampung sana itu. Dokter siapa namanya? Dokter Kirana atau siapa lupa saya namanya. Dokter Taruna. Ternyata NU. Anaknya ketua muslimat. Ada macam-macam. Nah tiba-tiba sekarang kita ketemu orang NU yang baru ketahuan. Ya saya sih sudah tahunya sudah agak lama. Tapi orang-orang baru belakangan tahu bahwa misalnya mensesenak Pak Pratikno itu ternyata NU. Dia sudah jadi pengurus PWNU DIY sejak tahun 2010. Siapa yang tidak tahu? Dikiranya bukan NU. Nah sekarang baru belakangan orang sadar ternyata Presiden Joko Widodo itu orang NU. Kemarin pada diteriakin PKI dan sebagainya. Padahal ya ternyata NU. Siapa yang lihat sekarang? Ini saya bisa lihat sendiri. Bahwa ini Pak Jokowi ini dia berpikir seperti orang NU dan memikirkan NU. Berpikir seperti orang NU itu kalau sudah punya mau dan dia yakin bahwa yang dimaui ini memang sesuatu yang maslahat, ya dia tidak peduli apa kata orang. Lihat Gus Dur itu. Gus Dur dikatain orang ngapa aja tidak peduli. Dikatain Yahudi, dikatain buta mata, buta hati dan lain sebagainya. Tidak peduli. Pokoknya kalau sudah punya akad dengan Allah Subhanahu wa taala, ya makhluk itu tidak dipikir. Kalau sudah Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, ya sudah, makhluk itu sudah tidak dipikir. Ini sama lah kira-kira. Pak Jokowi kan sama juga. Bagaimana Pak Jokowi dulu ngotot bikin agenda infrastruktur. Kita tahu bagaimana orang menentang. Ngotot bikin agenda Omnibus Law. Sampai hari ini kita tahu bagaimana orang menentang. Dan lain sebagainya, orang tidak peduli. Menurut saya ini salah satu tanda cara berpikir NU. Kalau yakin sudah yang mau dilakukan benar, ya sudah, apa kata makhluk. Biar makhluk urusannya. Dan Pak Jokowi memikirkan NU. Sudah jelas. Makanya begitu jadi presiden, dia langsung segera tetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Lah kalau bukan memikirkan NU, mikir apa? Berpuluh-puluh tahun orang tidak mau peduli dengan resolusi jihad. Tiba-tiba sekarang ada Presiden Joko Widodo menjadikan momentum resolusi jihad itu sebagai Hari Santri, sebagai hari besar nasional. Dan begitu seterusnya sampai sekarang. Yang terakhir kemarin itu Pak Jokowi bertemu dengan Muhammad bin Zayed di Abu Dhabi baru beberapa minggu yang lalu. Dan belum minta kerjasama prioritas 3 hal yang beliau sebut. Yang pertama beliau minta prioritas adalah kerjasama untuk realisasi IKN di Kalimantan Timur. IKN harus segera dimulai pembangunannya. Yang kedua tentang food estate. Untuk apa? Untuk penyediaan pangan
dalam negeri. Dan yang ketiga apa yang disebut? Agenda ketiga prioritas harus segera diwujudkan apa? Pengembangan Universitas NU Yogyakarta. Coba. Lalu kalau begitu itu, terus Zaman mau bilang gimana? Nah, tapi orang NU kok potongannya? Ya memang ini orang NU hari ini macam begitu. Gitu. Ini sekarang ini banyak ini orang yang dulu nggak ada potongan begini-begini NU ini. Sekarang tiba-tiba ada begini. Mana ada tahun 80-an itu nggak ada potongan NU kayak Pak Juhadi, nggak ada. Tiba-tiba sekarang ada yang begini. Ya ini NU mengembang begitu cepat. Maka kita tidak bisa hanya berpikir sempit lagi soal NU ini. NU ini bukan cuma pesantren dan santri-santrinya saja. Ada begitu banyak orang di luar sana. Jadi tidak usah susah misalnya orang saya NU tapi belum hafal kunut. Misalnya tidak usah susah. Yaitu orang NU begitu hari-hari ini. Lah kenapa mereka merasa NU? Allah alam bisawab. Itu barokahnya Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi ini sebagai jamiah karena kita ini pengurus semua ini pengurus semua kan. PW, PC, PB, Banom-banom ini juga pengurus kader semua. Yang kita pikir adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada mereka yang sudah merasa NU ini. Mereka ini kita tidak kampanye, tidak ngajak, tidak membujuk-bujuk, tidak. Kita tidak melakukan apa-apa dan mereka tiba-tiba merasa NU. Terpanggil hatinya untuk ikut NU. Terus sekarang gimana tanggung jawab kita? Kita sebagai orang yang menikmati jabatan-jabatan di dalam organisasi ini, tanggung jawab kita bagaimana? Nah inilah bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, saudara-saudara, kita harus berpikir tentang bagaimana kita bisa memanjangkan jangkauan layanan kita sehingga mencapai mereka. Sehingga mereka merasakan secara langsung. Ya, 56,9% dari seluruh penduduk Indonesia yang 280 juta. Silakan hitung ada berapa. Ada sekitar 150 juta. Sekitar 150 juta. Ya. Ya. Kalau kita cuma mikir pesantren itu cuma 36.000 pesantren, 12 juta santri. Padahal yang NU sudah 150 juta, gimana sampean kalau cuma mikir 12 itu lah. Tidak bisa lagi begitu. Ya kita harus pikirkan nih bakul getuk, bakul tempe, bakul cilok, bakul martabak yang NU ini kernet, angkot, calo-calo karcis itu yang merasa NU harus dipikir. Bagaimana kita ini bisa punya layanan yang menjangkau mereka dalam berbagai hajat hidup mereka sehari-hari. Ini yang harus kita kembangkan ke depan dan kita orientasikan ke depan. Kalau soal lembaga-lembaga madrasah, perguruan tinggi, rumah sakit dan lain-lain, serahkan kepada yang profesional. Gitu. Pengurus NU enggak usah ikut-ikutan ngurus, ngapain nanti malah berantakan sampai enggak ngerti rumah sakit kok ngurus rumah sakit itu gimana. Enggak usah. Biarkan berdiri, serahkan pada manajemen profesional kita sekarang sudah bikin rancangan pergub untuk tata laksananya. Nanti kita jadikan peraturan perkumpulan sebagai sistem layanan kesehatan NU. Untuk sistem pendidikan juga sekarang sedang kita bikin tata laksananya. Supaya ini semua lembaga ini profesional.